orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang berselimut, kum, berdirilah, fa'andir, dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan kepada kehinaan dan kejelekan fahjur, jauhilah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberikan sesuatu untuk mengharapkan pembalasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah engkau harus bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang penyampaian biografi perjalanan sirah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati usia 40 tahun, beliau sangat suka menyendiri, sangat suka menghindar dari kehidupan sosial masyarakat Mekah yang sangat penuh dengan kemusyrikan, sangat penuh dengan kebobrokan, sangat penuh dengan kenistaan yang ada di Mekah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbekal makanan dan minuman yang secukupnya, beliau selalu pergi ke Gua Hira untuk menyendiri, untuk melakukan renungan-renungan terhadap ciptaan, terhadap alam semesta, alam sekitar yang begitu agung. Dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa yang di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah keagungan penciptaan ini pasti ada kekuasaan yang menciptakannya. Ya demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diberi amanah yang maha dahsyat, maha besar, yang merubah sejarah, merubah pikiran manusia. Tentu saja orangnya harus orang yang jernih, yang bersih, yang jiwanya asri. Dan dengan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan atau memberikan amanah yang besar ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan atau khalwah di Gua Hira ini berjalan sangat lama sekali, sampai 3 tahun. Dan menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, ketika berusia 40 tahun, persisnya pada hari Senin, pada tanggal 21 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah ini, mengangkat beliau sebagai nabi dengan datangnya malaikat Jibril ke tempat berkhalwat beliau,
malaikat ini merangkul Nabi dengan sekeras-kerasnya dan mengatakan kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi dengan gemetar dan sangat takut menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Demikian dilakukan oleh malaikat Jibril, dan setiap kali mengatakan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma ana biqari." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allamal insana alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan qalam, dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Begitu Rasulullah mendapatkan kalimat-kalimat ini, bergetar jiwanya dan merasa takut. Akhirnya datang kepada istrinya, pulang ke Mekah, datang kepada istrinya dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Dan Khadijah, istrinya yang setia, menyelimutinya. Akhirnya tenang, dan Khadijah menceritakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang sedang terjadi tadi. Dan sangat takut sekali. Beliau mengatakan, "Saya mendapatkan sesuatu dan saya takut akan diriku." Kemudian Khadijah menenangkan suaminya, "Wallahi la yuhzika abadan." Demi Allah, Allah tidak akan menghina engkau untuk selamanya. "Innaka latasilur rahim." Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menjalin silaturahim. "Wa tahmilul kal." Dan engkau adalah orang yang menahan atau menanggung pekerjaan, menanggung pekerjaan harianmu. "Wa taksibul ma'dum." Dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama istrinya Khadijah binti Khuwailid kepada paman beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang faham, yang mengerti isi daripada kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada waktu itu. Dan ketika peristiwanya diterangkan kepada beliau, peristiwanya diterangkan kepada Waraqah bin Naufal, maka orang yang sudah tua renta ini timbul keceriaan, ceria wajahnya, dan mengatakan, "Sesungguhnya yang datang kepadamu ini adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya yang datang kepadamu ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril yang pernah datang kepada
Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia akan datang kepadamu. Wahai alangkah bahagianya aku ketika aku melihat engkau diusir dari kaummu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apakah kami akan diusir dari kaum kami, wahai pamanku? Dan dijawab oleh Waraqah, tidak seorang pun yang membawa berita seperti yang engkau sampaikan ini, kecuali akan mendapatkan permusuhan yang galak dari kaumnya, permusuhan yang tajam, yang hebat dari kaumnya, dan engkau akan diusir. Alangkah bahagianya ketika engkau diusir itu, aku bersamamu dan akan membelamu. Dan ketika diterangkan yang ayat-ayat yang turun tadi, kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa dia adalah, yang datang kepadanya adalah malaikat Jibril. Akhirnya kurang lebih 3 tahun setelah turunnya ayat Iqra tadi, Waraqah bin Naufal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menangi apa yang diharapkan tentang anak saudaranya itu, yaitu keponakannya itu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa lama tidak mendapatkan wahyu dan semakin gelisah. Saya ini lama tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan wahyu, merindukan datangnya wahyu seperti yang pertama datang pada waktu itu. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kegelisahannya itu, dalam perjalanan, melihat suara yang sangat keras sekali. Ternyata yang dilihat adalah orang yang datang tempo hari, beberapa waktu yang lalu itu. Malaikat Jibril yang sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, dan mengatakan dengan suara yang sangat keras di telinga dan di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh tersungkur ke tanah. Dan ketika bangun, disampaikanlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Ini ayat artinya adalah, hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang berselimut, kum, berdirilah, fa'andir, dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, warujza fahjur, dan kepada kehinaan dan kejelekan fahjur, jauhilah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberikan sesuatu untuk mengharapkan pembalasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu lah engkau harus bersabar. Dengan diturunkannya ayat surat Al-Muddatsir ini, maka teranglah sudah, jelaslah sudah bahwa beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan memberikan peringatan kepada kaum yang ada di Makkah Al-Mukarramah, di Mekah, dan menyampaikan kebaikan ini, kebenaran ini kepada semuanya, bahwa beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.